Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu sampai pada saat ini. Kami bersyukur untuk hari baru ini, kembali kami ada karena kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-36. Tertulis demikian. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Saudara dikasihi Tuhan, selama kurang lebih 2 dekade ini, bersyukur menjadi salah satu subjek penelitian dalam bidang psikologi positif. Ternyata saudara, ada dampak terhadap kesehatan mental dari bersyukur. Robert Emmons dan Michael Michello menyimpulkan bahwa orang yang rutin menuliskan ucapan syukur di dalam sebuah jurnal atau buku harian setiap hari mengalami perubahan dalam hidupnya dibandingkan mereka yang fokus pada keluhan dan mengeluh terus setiap hari. Orang yang selalu menuliskan ucapan syukur di buku hariannya atau di jurnalnya mengalami tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan juga terhindar dari stres bahkan depresi. Sikap bersyukur itu juga membantu lebih cepat bangkit dari situasi yang menimbulkan trauma. Dan ada begitu banyak hal lainnya yang begitu baik sebagai akibat dari sikap bersyukur. Di antaranya adalah kualitas tidur jadi lebih baik, jantung jadi lebih sehat, dan imunitas tubuh meningkat. Betapa luar biasa efek dari sikap bersyukur yang kita lakukan. Ada kekuatan dari bersyukur. Dalam Injil Matius 15 ayat 36 ini tertulis, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur. Kita perhatikan di sini apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada ke-7 roti dan ikan-ikan ini. Jumlah yang kecil untuk 4.000 orang pada waktu itu. Tapi Tuhan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Tuhan Yesus memberikan contoh teladan buat kita. Bagaimana menghadapi keadaan yang sulit, keadaan krisis, keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan. Situasi yang kelihatannya tidak dapat memenuhi kebutuhan kita. Situasi kekurangan, dan keadaan-keadaan yang mendesak kita, keadaan-keadaan yang menekan hati dan pikiran kita. Dalam keadaan yang demikian, saudara, yang perlu kita lakukan adalah mengucap syukur. Ke-7 roti dan ikan-ikan kecil itu kemudian dibagi-bagikan kepada ribuan orang, dan semuanya tercukupi. Biasanya kita akan tergoda untuk bersikap mengeluh dengan keadaan kekurangan. Kita tidak mengucap syukur. Saya dan istri pernah mengalami masa-masa yang sangat-sangat sulit. Sampai-sampai makan mie pun harus dibagi 2. Tapi dalam situasi yang demikian, kami belajar untuk mengucap syukur. Ada kekuatan dari mengucap syukur. Mengucap syukur membawa sukacita dalam hidup kita. Mengucap syukur menyingkirkan kemarahan, kebencian, kekecewaan. Dan ketika kita mengucap syukur, sikap kita itu menyenangkan hati Tuhan. Dan sikap mengucap syukur kita itu
akan dibalas Tuhan dengan berkat yang tidak terpikirkan oleh kita. Keadaan mungkin belum berubah, tapi ubah sikap kita. Mengucap syukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Mengucap syukurlah untuk situasi yang sudah terjadi selama pekan ini. Bersyukurlah untuk pekerjaan kita, bersyukurlah untuk apa yang sudah kita lalui, bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk pasangan hidup, bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan karuniakan, bersyukur untuk studi yang sudah kita jalani, bagi yang studi, bersyukur untuk apapun yang kita sudah alami, bersyukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan, sekecil apapun itu. Mari belajar mengucap syukur selalu, karena ada kekuatan dalam bersyukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau memberikan kami suatu teladan yang luar biasa. Bagaimana Engkau sendiri Tuhan yang adalah Allah, pencipta langit dan bumi ini, memberi teladan untuk bersyukur atas apa yang kelihatannya kecil dan tidak cukup. Kami mohon ampun atas sikap kami selama ini yang tidak bersyukur dan sebaliknya seringkali marah, mengeluh, bersungut-sungut dengan keadaan. Ampuni kami Tuhan dan sucikan hati kami, bersihkan dengan kuasa firman-Mu agar kami berubah Tuhan menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur kepadamu. Karena ada kekuatan dalam bersyukur, ada mujizat dan sukacita dan sejahtera yang kami akan alami ketika kami bersyukur senantiasa. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan selalu mengalami keberkatan-Mu. Lawat setiap kami Tuhan yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Pulihkanlah ya Tuhan situasi yang saat ini terjadi di Timur Tengah, juga di Eropa, di Ukraina, dan wilayah lainnya agar ada keamanan, kedamaian, dan ketentraman. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.